Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Di tengah deru mesin pabrik dan dinamika kawasan industri, ada sebuah upaya sunyi untuk menjaga kewarasan budaya masyarakat urban. Tepatnya di Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar. Disinilah komunitas Macapat Mardika Laras berdiri tegak. Kisah ini bermula dari tahun 2005. Bapak Sono, sang ketua komunitas, mengikuti sebuah ritual di Traulan. Dari pertemuan itu, benih kecintaan pada tembang Macapat dibawa pulang ke Surabaya, mempertemukan beliau dengan para pecinta Macapat lainnya. Sekitar tahun 2010, paguyuban ini resmi dibentuk dengan nama Mardika Laras. Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh besar Surabaya pada masanya, seperti mantan wali kota Raden Soekotjo. Mengusung semangat Mardika yang berarti kebebasan berirama tanpa paksaan aturan gamelan yang kaku. Lebih unik lagi, mereka memadukannya dengan santi-suaran seni selawatan Jawa menggunakan rebana yang sangat pas dengan akar religius wilayah Rungkut Menanggal. Sebuah tembang tak serta-merta dilantunkan begitu saja. Ada tata laku siaga atau tahap persiapan. Di Mardika Laras, persiapan bukan sekadar urusan teknis, melainkan pemahaman filosofis. Tahap ini dimulai dari memilih naskah yang pas seperti Serat Wedatama atau Wulangreh hingga menyiapkan ubarampe sesaji sebagai simbol doa. Namun, yang paling krusial bagi Pak Sono adalah persiapan batin dan kemampuan membaca. Siaga itu yang pertama harus dilakukan yang membacanya dulu, tutur beliau. Menembang Macapat butuh kepiawaian memutus kata atau pedhotan. Jika salah memutus kata, maknanya bisa keliru. Nada pun tak boleh dipaksakan, harus diterampuskan atau disesuaikan dengan jangkauan vokal penyanyi, bukan penyanyi yang mengalah pada alat musik. Dan di era Kiwari, siaga kini menjadi sangat praktis. Naskah serat sudah tersimpan rapi di dalam smartphone. Memasuki tata laku laksana, prosesi inti Macapatan dimulai. Disinilah konsep Moco Limpat dihidupkan. Moco Limpat berarti membaca dengan cerdas, tidak sekadar mengejar suara yang merdu, namun memastikan setiap kata diucapkan dengan jelas agar pesan moralnya bisa ditangkap oleh pendengar batin. Tembang Macapat adalah untuk yang mendengarkan, bukan semata untuk yang menyanyi. Alurnya jelas. Diawali dengan doa, dilanjutkan melantunkan tembang. Kemudian, tibalah pada sesi yang paling esensial, wedharan atau bedah makna. Setelah satu bait dilantunkan, sang juru teges akan menerjemahkan lirik berbahasa Jawa kuno tersebut ke dalam bahasa sehari-hari. Prosesi ini terus berlanjut hingga tengah malam, diselingi lek-lekan atau jagongan, ngobrol santai sambil ngopi, membuat naskah kuno menjadi bahan diskusi yang relevan dengan masalah hidup sehari-hari. Keindahan Macapatan tak lepas dari ubarampe atau perlengkapannya. Ubarampe bukan sekadar barang, ia adalah simbol doa. Kembang setaman seperti mawar dan melati adalah lambang keharuman budi pekerti, mengingatkan manusia agar hidupnya berguna. Ada pula tumpeng sebagai wujud rasa syukur yang menjulang kepada Sang Pencipta. Dan tentu saja, ubarampe paling modern saat ini, HP sebagai perpustakaan naskah digital. Menjelang pagi, tibalah titi purna atau fase penutup. Di Mardika Laras, purna ditandai dengan lantunan santi puji atau kidung doa bersama. Doa ini tak hanya untuk keselamatan yang hidup, tapi juga ketentraman para leluhur. Tradisi kemudian dilanjutkan dengan kembul bujana,
makan bersama. Di momen ini, sekat antara juragan dan buruh pabrik di Rungkut Luru sepenuhnya tergantikan oleh rasa solidaritas yang kental. Sisa makanan pun dibagikan untuk dibawa pulang sebagai berkat, simbol membagi rezeki dan kebahagiaan. Di tengah masyarakat modern, apa miguna atau fungsi dari bertahan dengan tradisi ini? Jawabannya lebih dari sekadar hiburan. Secara psikologis, Macapatan adalah terapi. Suara vokalnya menjadi semacam oase spiritual yang meredakan rasa lelah dan tekanan batin bagi para warga yang seharian bekerja keras. Lebih dari itu, ia adalah sarana pendidikan karakter tanpa rasa menggurui, ruang integrasi sosial untuk saling mengakrabkan diri, serta benteng pelestari bahasa Jawa alus. Bahkan, seni kapinteran batin ini pernah diapresiasi hingga ke Prancis, menjadi simbol diplomasi budaya bangsa di mata internasional. Sebuah tradisi tidak akan bertahan jika ia menolak zaman. Di Mardika Laras, owah-owahan atau perubahan budaya terjadi secara organik. Mengikuti teori perubahan budaya, teknologi menjadi faktor utama yang mengubah cara masyarakat menghidupkan tradisinya. Perubahan paling nyata adalah beralihnya media literasi. Pak Sono, sang ketua komunitas, tak lagi membawa buku serat yang tebal dan berat. Kini, naskah-naskah kuno itu tersimpan rapi dalam format digital di smartphone-nya, dibagikan dengan mudah melalui grup WhatsApp. Pergeseran juga menyentuh sisi ritual. Jika dulu Macapatan kental dengan aroma dupa dan nuansa magis, kini prosesinya mengalami rasionalisasi atau desakralisasi. Pembakaran kemenyan mulai ditinggalkan agar peserta lebih fokus pada lirik dan piwulang. Sesajen tak lagi dilihat sebagai syarat wajib yang kaku, melainkan lebih sebagai properti pertunjukan budaya yang memperindah visual. Doa penutup yang dulunya menggunakan kidung sakral, kini lebih sering menggunakan doa umum Islam seperti Al-Fatihah. Namun, esensi penghormatan kepada leluhur tak pernah pudar. Agar pesan tak hilang ditelan zaman, bahasa dan nada pun beradaptasi. Sesi wedharan atau bedah makna kini sering disisipi bahasa Indonesia, memastikan anak muda yang tak fasih bahasa Jawa klasik tetap bisa menangkap pesan moralnya. Secara musikalitas, Mardika Laras memegang prinsip merdeka. Mereka tidak memaksa penyanyi untuk kaku mengikuti nada gamelan baku. Kebebasan berekspresi ini membuat seni Macapat lebih inklusif, meruntuhkan ketakutan generasi muda untuk mencoba menembang karena takut salah nada. Meski begitu, ada realitas pahit yang harus dihadapi. Regenerasi adalah tantangan terberat. Banyak anggota lawas dan pakar sastra yang telah berpulang, sementara generasi penerus yang benar-benar mendalami sastra Jawa semakin langka. Jika tidak ada strategi baru yang radikal, tradisi lisan ini berada dalam ancaman nyata di tengah dominasi budaya global. Kesadaran akan ancaman kepunahan itu memicu semangat pelestarian yang luar biasa. Menurut panduan UNESCO, pelestarian harus mencakup pendidikan, dokumentasi, dan regenerasi. Langkah pertama yang krusial adalah memasukkan Macapat ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Pak Sono berpesan, pendekatannya tak boleh memaksa. Anak-anak harus dibuat senang dulu. Nadanya yang harus mengikuti karakter suara anak, bukan sebaliknya. Dengan menyisipkan sejarah lokal tokoh penyebar agama di Rungkut, anak-anak dididik untuk memiliki rasa bangga dan kepemilikan atas warisan ini.
strategi berlanjut ke ruang publik dan ruang maya. Kampus dan instansi kerap menggelar pasanggiri atau perlombaan macapat. Ini mengubah citra macapat dari sekadar kesenian orang tua menjadi ajang ekspresi bergengsi bagi anak muda. Tak berhenti di situ, ruang digital dimaksimalkan. Tutorial menembang kini diunggah ke platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Digitalisasi naskah kuno dilakukan secara swadaya agar memori budaya bangsa ini memiliki backup abadi yang tak lekang oleh cuaca dan waktu.